Uh, Bu Wulan, mungkin kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Udah nggak nih, Mas? Nah, ini tadi ya Pak, Ibu, Bapak. Ya, bagian ketiga ini mengatur tata letak bengkel ini memang sangat terkait dengan bagian kedua, ya, yaitu mengetahui proses produksi. Karena dengan mengetahui proses produksi, kita berarti bisa mengurutkan peralatan yang ada di bengkel sehingga dia sesuai dengan alur produksinya, gitu ya. Boleh next slide, Bu. Nah, ya kan, tata letak adalah penataan fisik. Ya, jadi di mana kita meletakkan alat-alat sehingga sekecil mungkin pemborosan atau waste ya secara keseluruhan. Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan yang nanti kan operator yang akan mengambil alat-alat. Betul, Pak. Tapi sebisa mungkin operator ini ketika mengambil alat waktunya sesingkat mungkin. Ya, sehingga tata letak bengkel perlu disesuaikan. Alat mana saja yang layak ditempatkan di dekat operator dan alat mana saja yang tidak perlu diletakkan di dekat. Yes, Ibu, proses produksi adalah proses bisnis. Cuman proses bisnis itu kan secara whole, keseluruhan. Nah, ini kita pecah lagi, saya kecilin, jadi proses produksi, ya. Nah, kita tinggal layout. Nah, tadi ini Pak, aplikasi 5R pada tata letak bengkel. Contoh ringkas, ya. Yang namanya bengkel itu yang ideal itu ada di situ yang namanya 5M, ya. 5M itu adalah material, ya, machine, method, kemudian mother nature atau alam, dan man, ya, manpower gitu ya. Material, method, machine, manpower, and mother nature. Nah, seenggak-enggaknya ada 4 dulu Pak yang harus ada di dalam bengkel. Material, mesin, ya, manusia, operatornya, ya, kemudian metode gitu. Itu harus terintegrated, ya. Jangan sampai bengkelnya membuat katakanlah satu produk, saya kursi gitu ya, bengkel furniture gitu, tapi nyimpan materialnya di gudang satu, kayunya ada di gudang di sisi sebelah mana, ya, kemudian peralatan disimpan di gudang sisi selatan, kemudian fixture dan lain-lain ada disimpan di gudang utara, itu jelas tidak terintegrated, ya. Mestinya yang namanya bengkel, idealnya, workshop, idealnya adalah semua berada di situ, gitu ya. Nah, karena tidak mungkin semua berada di satu tempat, itu pasti, karena Bapak akan butuh luasan yang cukup lumayan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sortir, ya, mana barang yang memang harus ada di bengkel dan mana yang tidak. Nah, ini masuknya ke aplikasi sort, gitu ya. Nah, tetapi ya kita lihat sort itu juga harus memanfaatkan ruang kubik. Maksudnya apa? Yang namanya ruangan itu kan tidak hanya punya luas, ya, tetapi dia juga punya tinggi. Jadi ada ruang yang secara horizontal, ada ruang secara vertikal. Jadi barang itu bisa diatur berderet dan bertingkat. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang kubik. Dengan sort, ya, kita yang nggak dipakai itu kita buang sehingga kita punya sisa ruang yang cukup lumayan. Idealnya seperti itu, gitu ya. Idealnya seperti itu. Jadi 1 dan 3 itu selesai dengan sort. Nah, kemudian set in order, ya. Kita punya prinsip jarak minimum. Ada, bisa jadi satu alat dengan alat yang lain itu harus memiliki jarak tertentu, ya. Nggak ada alat-alat tertentu yang sama sekali dia tidak boleh nempel di dinding karena ada saluran exhaust yang dia harus membuang panas misalnya, ya. Nah, ada jarak tertentu. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan jarak tertentu? Ya tentu ketika kita set in order, ya.
kita tentukan area ini untuk apa, ya, floor marking, sehingga mesin ini ada di sini, mesin bubut ada di sana, kemudian mesin yang lain ada di situ, gitu ya, dengan jarak-jarak tertentu. Jarak tertentu ini juga tentu saja harus memikirkan bagaimana orang lewat di antara mesin-mesin, ya, bagaimana barang lewat di antara mesin-mesin, gitu. Dan itu bisa kita lakukan ketika bengkel kita rapi, ya. Sama, rapi juga memanfaatkan ruang kubik sebesar mungkin. Prinsip ergonomi dipakai, kemudian barang yang dekat dengan, barang yang sering dipakai ada dekat dengan operator, barang jarang dipakai jauh dari operator, barang berat diletakkan di bawah rak gitu ya, barang sering dipakai di tengah rak, barang yang jarang dipakai tapi ringan boleh di atas rak. Ini juga pemanfaatan ruang kubik dengan mengaplikasikan set in order, ya. Kemudian prinsip aliran nih harus maju tanpa mundur. Maksudnya gimana Ibu Bapak, ya? Ketika kita tahu proses bisnis kita, nah ini ya, sebisa mungkin alur produksi itu jalannya searah, ya. Misalkan kalau kita ngomong lagi ke nasi goreng, ya, dari mulai bahan baku masuk ke dalam kitchen gitu ya, dipotong, kemudian masuk ke kuali, diolah, kemudian dihidangkan, itu jangan sampai misalkan pintu keluar masuknya cuma satu, sehingga nanti kemungkinan bisa bertabrakan antara nasi goreng yang sudah mateng sama piring kosong yang dari yang sudah dipakai oleh pelanggan, ya. Nah, idealnya seperti itu gitu. Jadi alurnya urut. Terus jangan sampai balik lagi. Ketika kita menghidangkan nasi goreng, sudah siap hidang, si chef harus jalan mundur ke dekat tempat pemotongan untuk dia menata nasi gorengnya. Ini juga nggak bagus, gitu ya. Sama juga dengan kita yang lain-lain lah. Nanti kita akan belajar bagaimana tata letak bengkel, ada 3 jenis, itu Ibu Bapak nanti kita akan lihat, gitu ya. Jadi sebisa mungkin alur kerja itu maju terus, itu nggak ada bolak-balik ya. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika kita membahas ini di pelatihan yang lalu, saya memutar video soal McDonald's, ya, restoran cepat saji yang tadinya dia sajikan burger dalam waktu 30 menit dengan memanfaatkan sort, set in order, dan shine gitu. Dia bisa mereduce waktunya dari 30 menit jadi 3 menit per burger gitu. Nah, ini juga yang kita pengen ke sana. Karena apa? Nggak ada tabrakan. Daging habis dipanggang, nabrak orang yang lagi sedang bawa minuman. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Makanya sebisa mungkin harus maju gitu. Nah, kemudian maximum flexibility, ya, fleksibilitas maksimum. Itu artinya, nah ini juga berlaku bagi terutama ini adalah bengkel-bengkel yang multifungsi, Bapak Ibu. Ya, bengkel-bengkel yang multifungsi itu artinya satu bengkel bisa digunakan dalam beragam produk, gitu. Kemudian, nah itu masih bisa diatur dengan set in order, ya. Kemudian keselamatan, keamanan, ya, keselamatan, keamanan, safety first, gitu. Kemarin sudah dijelaskan juga oleh Bu Anis, ya. Pada saat kita mengidentifikasi pertama kali bengkel yang ada alat-alat las itu, ya, prinsipnya adalah safety gitu. Safety hanya bisa dicapai kalau bengkel kita ringkas dan rapi, bersih gitu ya. Nah, kemudian prinsip penanganan minimal itu kalau bisa satu produk, ya, itu sesedikit mungkin waktu yang ada di operator. Ya, jadi tag time-nya itu harus 100%, jangan lebih, jangan kurang. Nah, itu hanya bisa diatur oleh rapi, gitu ya. Kemudian shine, ya. Shine ini apa? Shine ini kemarin kita bersih, ya, total maintenance, artinya shine ini akan sangat berpengaruh di prinsip keselamatan, keamanan, dan kepuasan. Kenapa? Karena dengan alat-alat yang terawat, ya, pasti keselamatan dan keamanan lebih terjamin. Bersih, tidak ada cacaran oli di lantai, orang lewat nggak kepleset, ya, kemudian tidak ada debu gitu ya, jadi sangat berpengaruh di prinsip safety kalau ini.
Juga prinsip penanganan minimal. Jadi satu barang itu ada di operator sesedikit mungkin. Nah, bagaimana dengan standardize ya, rawat dan rajin? Nah, rawat dan rajin itu memastikan bahwa ketiga R yang pertama ya, ringkas, rapi dan musik itu harus dilaksanakan secara konsisten sehingga 7 prinsip tata letak ini dapat tercapai gitu. Boleh lanjut Bu Wulan? Ya. Nah, kemudian kenapa harus efisien? Nah, sini ada beberapa ya. Pertama kali harus ekonomis dalam bahan. Betul, tadi meminimalisir limbah ya. Kemudian bisa memfasilitasi proses pembuatan, itu orang di situ kerja nyaman ya. Kemudian pemanfaatan ruang lantai tepat dan efisien. Kenapa? Karena alurnya sudah pas, tidak ada lagi bolak-balik ya. Kemudian prinsip jadi alur yang searah tadi ya, itu adalah 1, 3 di sini adalah menghindari kemacetan dan penumpukan arus produksi. Bayangin ketika ada satu proses dia dari proses 1, 2, 3 gitu ya, nanti tabrakan dengan proses yang selanjutnya. Nah, ini juga pasti jadi tidak efektif di motion atau transportation juga bisa. Ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, pengawasan dan pengendalian operasi lebih baik karena apa? Alatnya teratur. Kita tahu bahwa station A bikin apa, station B bikin apa, station C bikin apa. Jadi pengawasannya lebih mudah. Ya. Kemudian perencanaan yang cermat ini menghindari seringnya perubahan tata letak. Artinya kalau sudah di Bapak Ibu rapi dan resik untuk pertama kali, dengan memperhatikan alur produksi tadi, bisa jadi nanti ke depannya Bapak Ibu sudah nggak perlu pindah-pindah atau bongkar-bongkar peralatan, karena dari awal sudah kita rencanakan sedemikian rupa sesuai dengan produk atau praktek yang akan dialami oleh siswa. Jadi ketika nanti semester depan, waduh, saya harus bongkar lagi, ternyata nggak sesuai karena ada perencanaan yang keliru, atau karena ada proses yang terlewatkan. Ya, nah itu kita hindari. Oleh karena itu, ketika kita betul-betul mendesain sebuah tata letak gitu ya, makanya saya ingatkan lagi, semua proses yang terjadi di ruang tersebut harus dipertimbangkan. Ya, kalau Bapak Ibu punya ruang yang multifungsi, nah artinya semua fungsi harus dipertimbangkan dengan baik. Gitu. Kemudian memberikan keamanan, betul ya tadi. Kalau tata letaknya beres, alat nggak ketemu dengan terutama ini Pak, kalau yang bagus itu adalah kalau bisa material jadi nggak ketemu sama material belum jadi. Gitu. Nah itu, tapi ya tergantung material juga sih sebenarnya gitu ya. Kemudian memenuhi persyaratan kualitas dan capacity ya, karena ruangannya efisien, otomatis semua alat bisa dipakai dengan maksimal ya, jadi kapasitasnya juga penuh gitu ya. Kemudian ada juga karena bengkel ini harus aman, makanya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, paling tidak ada kotak P3K di situ gitu ya. Kemudian menangani sistem penanganan material yang efisien karena alurnya searah gitu, jadi sudah pasti ya. Kemudian karena kita tahu Ibu Bapak, prosesnya itu bisa dikontrol, jadi dari proses 1 ke proses 2 ke proses 3 itu kelihatan, karena stationnya bisa kita lihat dengan bersih, maka kita bisa ya mengusulkan perbaikan proses produksi atau metode kerja ketika dibutuhkan. Oh ternyata dari station 1 ke station 2 itu kita bisa reduce waktunya gitu ya. Oh ternyata kalau barang-barang tertentu itu kita tinggal jalan aja, nggak harus lewat station 2. Nah, kalau semuanya itu teratur Ibu Bapak, alurnya kelihatan, kita bisa akan perhatikan ya, mencari metode kerja yang lebih efisien. Baik Bu Wulan, boleh dilanjut. Nah ini, jadi ada 3 jenis tata letak bengkel ya. Pertama product oriented, ya, kedua proses oriented, itu yang ketiga adalah stationary. Ya. Oke, lanjut lagi, Bu. Nah, ini adalah tata letak yang
product oriented gitu. Jadi satu line hanya menghasilkan satu produk jadi. Gitu ya. Jadi bengkel ini hanya menghasilkan satu produk, makanya kita bilang sini product oriented gitu. Jadi urutannya sudah pasti ya. Setiap station atau setiap proses itu sudah pasti, nggak ada proses satu ya pasti menghaluskan gitu ya, proses 2 mencampur, proses 3 menghidangkan, proses 4 apa gitu ya. Jadi nggak ada lain-lain gitu ya. Nah, di sini berarti mesin atau sistem diatur sesuai dengan urutan operasi. Nah, ini yang orientasi produk gitu ya. Boleh dilanjut, Ibu Wulan. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Sudah kami tayangkan ada di video gitu ya. Barangkali Bapak Ibu bisa langsung refer ke sana. Ya, jadi masing-masing tata letak ini ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Lanjut, Bu Wulan. Nah, ini adalah urutan ya, in atau out-nya sebisa mungkin berbeda. Ya, kalau yang di gambar pertama tadi dia berderet, ya ini sekarang bentuknya adalah U-shape. Jadi pekerja dan material ada di tengah, peralatan ada di tengah. Jadi seorang pekerja mungkin bisa nanganin proses 1 dan 10, proses 2 dan 9. Ya, kalau di gambar yang pertama tadi, satu pekerja hanya menghasilkan satu proses. Gitu. Ini adalah contoh saja layout-nya. Kemudian, proses oriented. Nah, ini juga bengkel atau workshop-nya bisa menghandle beberapa proses. Ya, jadi bisa menghandle beberapa produk. Nah, contohnya apa? Mungkin yang paling gampang itu kitchen, Ibu Bapak. Ya, itu sudah pasti karena yang namanya kitchen biasanya jenis makanannya juga banyak, ya kan? Sesuai dengan menu, gitu ya. Contoh proses A itu untuk pekerjaan preparasi, proses B untuk pekerjaan menggoreng, proses C itu nanti untuk merebus, proses D itu memanggang, gitu ya. Proses E itu nanti untuk plating, proses F itu kalau sudah tinggal disajikan ke customer gitu, ke pelanggan. Nah, kalau menunya misalkan, menunya adalah sate, gitu ya. Saya dari proses A, ya, preparation, bisa langsung ke proses D, bakar atau panggang, gitu ya. Kemudian ke E dan ke F, gitu. Tapi kalau saya mau bikin bakso, gitu ya, saya bisa dari proses A langsung ke proses C, di mana di situ punya tungku untuk boiling, gitu, untuk merebus, gitu. Ya kan? Saya kali ini mau bikin gorengan, saya harus ke proses A, kemudian proses B, E, terus F, gitu. Saya suatu saat bikin satu hidangan yang ada yang dibakar, ada yang direbus misalnya. Berarti dia harus dari proses A ke C, ke D, E, dan F. Jadi dia bisa menangani berbagai macam proses ya. Nah, enaknya di sini adalah yaitu tadi karena proses oriented gitu ya, produk yang dihasilkan bervariasi ya. Semua mesin ya, semua peralatan diletakkan menurut fungsi. Gitu. Nah, ini proses oriented. Ya, Ibu. Silakan dilanjut, Ibu Wulan. Nah, ini juga adalah contoh tata orientasi proses ya. Di sini proses saya lupa ini waktu itu. Jadi ada ini metal work gitu ya. Metal work gitu ada proses tertentu yang dia dari penerimaan harus dibubut dulu gitu ya. Kemudian baru kemana. Nah, di sini kita lihat ada 4 line ya, kuning, merah tua, hijau, merah gitu. Ternyata bisa dipakai untuk 4. Nah, ini adalah challenge Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak merencanakan bengkel yang bisa multifungsi, nah ini adalah tantangan ya. Bagaimana ketika misalnya nih kita membuat 2 atau 3 produk secara paralel. Ya. Nah, tapi mungkin kalau di SMK kayaknya nggak ada lah ya. Di satu bengkel ada yang praktek bikin apa, kemudian prakteknya kelompok yang lain bikin apa gitu, mungkin nggak ada gitu ya. Nah, mungkin ada juga, saya nggak tahu. Nah, disinilah kuncinya, yaitu bagaimana caranya kita mengatur ketika
ada beberapa proses yang berjalan pada satu waktu tidak saling tabrakan. Nah, makanya ini lebih challenging lagi. Kita bisa lihat di slide berikutnya, Bu Wulan, ya, bagaimana kekurangan dan kelebihannya, ya. Contohnya ini kelebihan dapat menangani berbagai jenis pemrosesan, ya, tetapi waktu pengerjaannya mungkin lebih lama karena bisa jadi ketika kita selesai proses satu produk, ya, untuk masuk ke proses selanjutnya ternyata di proses selanjutnya tersebut sedang digunakan, gitu ya, dan seterusnya aja. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang ketiga tadi adalah stationery. Silakan Bu Wulan. Nah, tata letak stasioner ini adalah di mana produk, ya, atau proyek misalkan tidak bergerak, ya, dia diem, sementara pekerja, material, dan peralatan didatangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mungkin kalau teman-teman di otomotif, kasusnya kayak gini, ya. Ketika ada sepeda motor datang servis, kita nggak pindah-pindahin motornya sesuai dengan alur, gitu ya. Oh, copot, buka tutup mesin di sini, kemudian tuang oli di sini, kemudian kuras oli di sini, terus tuang oli di sana. Itu enggak kan? Pasti motornya ya diem di situ, operatornya yang jalan-jalan, dia ngambil alat, dia ngambil bahan. Nah, prinsip ini, ya, karena namanya juga stationery, nah 5R fungsinya apa? Itu tadi, Pak. Ketika operator itu dia harus mengambil alat dan bahan, ya, dia efisien. Itu kuncinya. Tuh. Pasti ada standar kan, motor begitu dia diterima di bagian bengkel sampai dia harus di-deliver ke customer, punya waktu berapa menit. Ya. Karena bengkelnya semrawut, si operator ini, mekanik ini dia harus ngambil nyari alatnya lama, gitu ya. Akhirnya di satu bengkel, motor servis ganti oli butuh waktu 2 jam. Gitu. Di bengkel yang lain, karena semua sudah tersedia, rapi, si mekanik juga ngambil dan kembalikan alatnya cepat, bisa berkurang jadi 1,5 jam atau mungkin 1 jam. Gitu. Nah, di sini kan jelas terlihat, Bu Bapak, customer akan pilih bengkel yang efisien. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita punya 3 mekanik bekerja 8 jam sehari atau 7 jam sehari lah katakanlah, dan satu mekanik itu menyelesaikan ganti oli selama 2 jam, ya, artinya kita punya waktu satu mekanik mungkin 3 motor sehari, 3 mekanik 9. Ya. Tetapi kalau kita punya alat teratur, rapi, dan mudah retrieval serta returningnya, tuh, kita punya 3 mekanik, mereka kerja satu kali, satu motor 1 jam, satu mekanik sehari bisa 7 jam. Ya, punya 3 mekanik, berarti kita punya 21 motor satu hari yang bisa diservis. Bandingkan antara yang 9 motor dengan 21 motor, ya pas sekali kita bicara motor, ada motor yang lewat, gitu ya. Kita lebih efisien, gitu. Nah, itu yang tata letak stasioner. Bu, lebih lanjut, Ibu Wulan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, setelah tadi Ibu Bapak mengerjakan yang tugas kedua, yaitu proses bisnis, ya. Nah, sekarang Ibu Bapak pilih, untuk proses bisnis tersebut, jenis tata letak mana sih yang paling sesuai, gitu ya. Pak Asmi kitchen, Pak Sadri mungkin juga ada kitchen, gitu ya. Berarti mungkin yang proses based, gitu ya. Yang satu produk tertentu, mungkin bisa product based, gitu ya. Atau yang bengkel, ya berarti mungkin stasioner, gitu. Nah, jelaskan mengapa tata tersebut yang paling sesuai, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A, ya. Kita diskusikan. Silakan, Ibu Bapak, sudah ada beberapa pertanyaan, sepertinya tadi ada beberapa komentar dari benar Pak, ini Pak Sadri, saya setuju sekali, ya. Membuat rencana perjalanan wisata menghindari backtrack, tujuannya itu, gitu ya. Kalau untuk tamu yang berwisata, kalau dia backtrack melewati tempat-tempat yang sama, nggak efisien. Kedua, si pengunjung juga, si turis juga bisa bosan, gitu ya. Nah, sama dengan produk, gitu ya, menghindari backtracking.
Setuju dengan Bu Ana ya, terus sholat Jumat atau sholat hari raya gitu ya, pulang beda jalan gitu ya. Asal pulangnya jangan mampir ke tempat yang aneh-aneh ya Bu Ana ya. Oke. Berangkat lewat mana, pulang lewat mall. Udah Bu. Yes, benar Pak, boleh dibayar lebih. Kemudian salah satu tantangan, Bu Ana lagi, tantangan Teva di workshop adalah banyak tahapan pekerjaan menggunakan alat yang sama. Kalau kasus seperti ini, bagaimana meletakkan mesin atau alat ini ya? Nah, sama Bu ya. Alat ini digunakan berapa kali? Kalau alat ini sering digunakan, berarti mungkin diletakkan di tempat yang center, sehingga jarak dari satu proses ke alat tersebut kurang lebih waktu tempuhnya sama. Ya. Kalau alat ini letaknya di paling ujung bengkel, nah nanti ketika proses di satu yang ujung yang berlawanan menuju alat ini jalannya lebih jauh. Jadi kalau bisa itu tadi alat-alat yang sering digunakan mungkin bisa diletakkan di tengah-tengah ya, yang mana jarak tempuhnya itu kurang lebih sama dengan proses-proses yang lain. Seperti itu Bu Ana gitu ya. Untuk tata letak dan pada proses, apakah pekerjaan berbeda dikerjakan orang yang berbeda untuk setiap tahap? Bisa iya, bisa tidak, Bu Sukma. Ya, kalau seperti pada pabrik, mungkin jelas karena volume pekerjaannya tinggi, gitu ya. Tetapi kalau di SMK mungkin bisa jadi antara satu proses dan proses yang lain dikerjakan oleh orang yang sama, tidak masalah. Misalnya satu sekolah hanya punya satu mesin obras dan kancing, mengurangi antrean penggunaan mesin bagaimana kira-kira? Nah, kita ini Bu, ini sudah berarti kalau ini namanya sudah overburden, ini sudah masuknya ke hanya punya satu yang pakai banyak gitu ya, ini sudah overburden, ini muri ini, gitu kan? Nah, mengurangi antrean penggunaan mesin bagaimana? Ya pasti dijadwal, gitu kan, Ibu. Nah, masalahnya sambil nunggu antrean, si siswa bisa apa gitu. Tapi memang kalau 5R ini, ya, tentu nggak bisa ngatasin kalau untuk masalah overburden gitu. Karena ini masalah penjadwalan, ya. Jadwalnya bisa diatur, ya mau nggak mau ada yang menggunakan mesin di luar jam sekolah misalnya, atau kalau memang semuanya harus di jam sekolah, ya tinggal mesinnya ditambah gitu. Ya, Ibu, ini bisa dilakukan nanti. Nah, ketika kita bicara 7 tools gitu ya, nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh perbaikan ini terhadap mesin. Bisa nggak kita berdasarkan tools memang dia sudah overburden, jadi tidak mungkin tidak harus menambah mesin baru. Nah, sama kayak gini Bu, kira-kira kita kerja ya sudah lembur 3 jam semalam, tetapi memang kerjanya itu banyak sekali, ya kan nggak mungkin. Berarti artinya ketika peak sudah tercapai, sementara load masih tinggi, nah ini mau nggak mau harus mendatangkan orang baru. Nah, kalau di sini berarti harus mendatangkan mesin baru. Gitu. Oke. Izin tanya Pak Rio. Silakan, Bapak. Dalam kita menentukan tata letak layout untuk peralatan khususnya Pak, apakah kita tidak perlu mempertimbangkan faktor lain selain dari proses tadi Pak? Contohnya seperti tersediaan arus listrik, kemudian dari dimensi peralatan. Karena kalau kami di lab itu kan biasanya menyesuaikan Pak. Di mana ada cok, di situ kita yang kita taruh alat. Karena kalau nggak dekat pun nggak bisa jalan. Akhirnya mau nggak mau siswanya yang selalu motion itu terlalu jauh gitu kan. Ya. Nah, kemudian dari dimensi peralatan juga kadang-kadang kita menyesuaikan ketika alatnya itu memang harusnya di situ karena proses, karena penempatannya itu ruangnya sempit, akhirnya kita ya mau nggak mau harus dipaskan gitu. Kalau bisa dipaksakan lah agar cocok gitu Pak. Mungkin itu, terima kasih Pak Rio. Ya, nah itu artinya kalau sudah kepepet mode on Pak, ya sudah, berarti kita harus menyesuaikan dengan tempat yang ada gitu ya. Nah tapi kita di sini kan bicara ideal. Kalau mungkin hanya masalah soket, saya rasa mungkin tidak terlalu banyak memakan biaya, misalkan untuk menambah
soket baru gitu ya. Tapi kalau sudah ukuran mesin yang jadi problem, nah itu ya sudah mau nggak mau, suka nggak suka dari situ, ya sudah Pak. Nah tinggal proses selanjutnya ya, mesin yang ukuran besar ini kalau dia ternyata adalah center point gitu ya nggak apa-apa, jadikan dia center point gitu. Tapi usahakan dengan tempat yang seadanya itu kita waktu motionnya itu sekecil mungkin, itu saja. Kalau memang sudah mentok segitu ya sudah Pak, nggak bisa diapa-apain lagi, berarti sudah selesai gitu. Untuk masalah tata letak Bapak nggak bisa apa-apain ya. Itu kira-kira Pak ini jawabannya. Berarti kalau misalnya kita membangun bengkel atau lab baru itu, tata letak itu perlu kita ukur juga itu tentang untuk dimensi peralatan dan proses bisnisnya juga Pak ya? Iya betul Pak. Yes ya. Semestinya tata letak itu adanya di awal sebelum bengkel beroperasi atau planning gitu. Tapi kalau yang sudah ada, itu tadi kita sesuaikan ya, nanti Bapak uraikan sedemikian rupa ya. Kalau perlu disimulasi gitu kan, kalau pas anak-anak lagi libur minta tolong mereka untuk simulasi kira-kira kalau tata letak di sini ini ya kayak yang kita nonton video McDonald itu Pak ya kan, disimulasi kalau kayak gini efisien enggak gitu. Ada pertanyaan lagi tadi kayaknya dari sebentar. Untuk produk seperti resepsionis itu berorientasi proses atau tata letak stasioner ya, itu pasti stasioner Ibu ya, karena desk-nya resepsionis kan ada di situ ya, resepsionisnya yang warawiri gitu kan. Customer juga akan mendatangi desk itu, jadi dia lebih stasioner, stationary gitu. Tata letak juga dipengaruhi oleh klaster yang ada di bengkel, ya boleh. Jadi memang harus disesuaikan dengan apa yang ada di bengkel, Ibu ya. Jadi nggak mungkin Pak usaha ini 100% ngikutin apa yang ada di industri, pasti nggak bisa gitu. Jadi sebisa mungkin motion itu berkurang. Tapi kalau memang sudah mau nggak mau, suka nggak suka bisanya seperti itu, ya apa boleh buat. Itu keywordnya di situ Ibu. Apa? Baik, masih ada yang mau diperbincangkan, Q&A, kita masih punya sesi. Baik, kalau belum ada, mungkin saya boleh izin break dulu Bapak ya, 5 menit, 10 menit, Bu Wulan, nggak apa ya? Ya, siap Pak. Siap Pak. Ya, sambil saya juga, ini ada materi terakhir yang kayaknya masih ada di laptop, saya harus pindah ke HP dulu, supaya bisa kirim ke Bu Wulan. Oke. Kita break sebentar ya Ibu Bapak, izin off, stop video dan mute. Bapak dan Ibu kalau mau tambah kopinya, mau ambil cemilan, silahkan loh. Ya Pak. Pak Sadi.